Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kita berada, baik itu yang kita lihat maupun mereka yang melihat kita ataupun mereka yang mendengar suara saya ini, saya doakan pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kekuatan dan ketenangan, kedamaian, perlindungan, bimbingan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji selalu syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Dan salam sejahtera tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya ini masih diberikan oleh Allah, yaitu bisa dipertemukan oleh Allah ke rumah beliau Bapak Suwardono ya Pak ya, di daerah Gedangan, Surabaya, Sidoarjo, Surabaya, ditemani oleh Bapak Habib Jamal sama Bapak Haji Edi. Di sini kami sudah banyak berbincang-bincang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Mulai tadi sudah banyak saya peroleh dari Bib Jamal maupun Bapak Sondono. Jadi ini juga saya minta kepada beliau, yaitu pengalaman-pengalamannya itu mungkin nanti bisa dibagikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dapat pencerahan, dapat berkah walaupun sedikit, tapi kalau kita dapat ilmu kebaikan itu, insya Allah itu jadi berkah sehingga merubah kita menjadi baik ke hari-hari berikutnya. Oleh karena itu, saya minta kepada Bapak Suwandono supaya bisa memberikan satu kata, dua patah kata untuk kita semua. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Kame, Habib Jamal, juga Abah Edi atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya disuruh bicara ini bingung, karena saya pengalaman saya setelah pensiun ini barunya betul-betul fokus ke spiritual ya. Kalau sebelumnya separuh-separuh, jadi 50% dinas, separuh, tapi alhamdulillah walaupun separuh saya masih ada ya. Nah, baru sekarang ini saya baru fokus ya. Untuk pengalaman yang pertama itu, jadi agama itu adalah mendidik akhlak. Jadi saya kalau menyampaikan ke anak-anak saya, prinsipnya diturunkan agama itu untuk membentuk akhlak manusia untuk baik. Nah, ini mau nanti satu misal ini kurang, ini mau dijelaskan mungkin Habib Jamal atau yang lain barangkali gitu ya. Jadi saya pun ini cerita, saya dari mungkin berangkatnya itu dari silat, kepingin kebal, terus sampai menuju spiritual, kemudian hingga ketemu di DNSA ini ya. Ya, ini saya anggap yang paling terakhir dan paling yang saya benar-benar meyakini, karena saya sudah ibaratnya banyak malang melintang sampai Kalimantan, sampai mana, kayaknya pada intinya yang jelas, singkat, padat ya dari DN. Maaf, bukan saya terus menjunjung karena saya bicara bersama DNSA ini, tidak, tapi memang fakta yang saya alami seperti itu, kira-kira gitu Pak ya. Ya, jadi pengalaman saya itu ya, oleh dinas ya, kemudian punya anak, nikah, punya anak, yaitu dari anak, intinya yang sudah saya sampaikan tadi, agama adalah untuk membentuk akhlak dan tidak boleh bermusuhan, saling memfitnah, membenci dan sebagainya. Itu saja dari saya.
Terima kasih Pak Kamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Edi, monggo. Terima kasih Pak Kamai, Habib Jamal sama Pak Suhardono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sesama anggota DNSA, ini sebenarnya teman-teman kita ini sudah ke sana kemari melanglang wana tarekoh ngaji tasawuf ngaji hikam sembarang, terakhirnya lari menuju ke DNSA, bikin nafas sadar Allah. Semua itu sudah dipelajari pada tahap-tahap sebelumnya, yaitu lewat tarekoh, lewat di hikam juga begitu. Ternyata di DNSA juga metodenya juga berujung ke ma'rifatullah. Nah, akhirnya perjalanan saya dalam berspiritual itu runtut gitu. Jadi belajar alif ba'ta, belajar syariah, naik ke tarekoh, diajari tasawuf berhakikat, baru menuju ke makom-makom makrifat. Nah, dari makom-makom makrifat juga sudah diajari di tarekoh juga sudah, di hakikoh juga, di hikam juga. Ajaran DNSA ini ternyata penyampaiannya lebih praktis dan sesuai dengan zamannya, zaman milenial ini. Semua orang harus perlu bukti nyata, bukan bayangan-bayangan gitu. Jadi bukan cuma rasa atau pikiran-pikiran. Di situ penjabaran dari Pak Pur ini membuat saya agak lebih mantap gitu loh untuk menuju ke makrifatan, menuju ke tauhidan, untuk mengenal Allah. Saya kira karena kita sudah sama-sama belajar DNSA, monggo Habib Jamal nanti yang lebih banyak mempelajari segala macam bentuk keilmuan di Islam ini, bisa istilahnya mengejantah ya, istilahnya membeber semua kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haji, mudah-mudahan apa yang dibilang Pak Haji itu bisa nanti Pak Jamal bagaimana pengembangan kita, akhlak kita ini jadi tambah baik sehingga kita semua ini berjalan kepada Allah itu lurus, tidak lagi banyak rintangan-rintangan. Ini saya mohon Bapak Jamal, Habib Jamal ini bisa menyampaikan untuk ke teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semuanya. Monggo Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat tuan rumah Pak Suhardono. Sambutannya luar biasa. Dibuat kenyang sekenyang-kenyangnya. Belum duduk sudah datang. Ya, ada nasi, ya ada ayam, ya ada segala macam. Terima kasih Pak. Oke, kemudian ini ikhlas dan diterima sebagai amal buat kita dan buat kita sehat walafiat. Amin. Secara ya kan, jiwa dan raga. Terus kemudian ya benar kalau tadi Pak Suhardono ngomong intinya agama itu akhlak. Ya, memang tujuan Nabi diturunkan itu ya untuk memperbaiki akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi saya ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki akhlak.
Cuman apa ya cukup dengan berakhlak yang baik seperti itu, atau ya sudah kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya bersedekah, sholat, berkasih sayang sama orang lain. Ya sudah, kalau itu kita lakukan berarti kita sudah Islam. Bohong, iya kan? Bohong. Jadi akhlak ini bukan kerjaan main-main, justru itu tantangannya orang hidup. Karena Allah ini tahu tantangannya orang hidup, kita dikasih aturan mainnya, dikasih kitabnya, dikasih contohnya gimana kita jalani penghidupan, gimana akhlak itu. Bukunya dikasih, namanya kitab suci Al-Quran, kemudian orangnya dikasih, contoh profilnya gimana. Itu Rasulullah itu. Tinggal kita baca, kita kita baca kitab sucinya, kita baca perilaku Rasulullah itu. Cuman untuk menjalani seperti itu ya tidak semudah kita menjalani apa yang kita pikirkan. Ternyata banyak yang gagal kan gitu. Oleh karena itu Rasulullah itu dalam untuk menjalani kehidupan ini, ya kan, kita juga melakukan laku yang namanya laku-laku itu Pak, untuk menuju ke sana, ya kan. Apa yang mendasari kita berbuat. Karena kalau menurut agama ini, setelah perbuatan apapun, kalau dasarnya bukan dari Allah Ta'ala, itu adalah kepalsuan. Dan akhlak yang tercipta adalah akhlak kepalsuan. Sebetulnya bukan cerminan kepribadian atau pancaran cahaya dari ilahiyah, iya kan? Cuman ya kebohongan-kebohongan aja. Kalau akhlak yang tercipta itu benar-benar timbul dari rasa, ya kan, kesadaran akan Tuhan, akan Allah Ta'ala, itu akan memperbaiki diri menjadi tenang, hidup menjadi enak, dan membawa barokah tidak hanya sesama manusia, alam semesta. Apa yang salah satunya dijalankan secara syariah kita kenal, iya kan, mulai syahadat, sholat. Tapi kan tidak cukup itu. Kita harus tahu kenapa kita harus sholat, kenapa harus kita, iya kan, kenapa betul enggak sholat kita itu sudah tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul enggak puasa kita itu akan meningkatkan kepekaan sosial kita terhadap sesama. Betul tidak zakat itu membentuk kepribadian kita untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan orang lain tanpa melihat siapa kita dan latar belakang kita. Betulkah kita hidup ini benar-benar berjuang menghindari setan dan hanya menuju, ya kan, hanya untuk mencari keridhaan Allah di sofa marwah. Ya, dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu kita melakukan ritual-ritual itu. Salah satunya ya dikemas dalam bentuk dzikir nafas itu. Sehingga setiap gerak langkah kita dalam menjalankan amanah Allah Ta'ala itu memang benar timbul dari lahiriah dan semata-mata itu dikerjakan untuk Allah Ta'ala. Seperti janji kita dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalau kita hidupnya seperti itu, insya Allah akhlakul karimah itu akan terbentuk secara otomatis dan kita menjadi pribadi-pribadi ilahiyah yang memang layak menjadi khalifahnya Allah di muka bumi. Itu ya Pak, sebenarnya. Jadi ini sebetulnya intisari dari obrolan kita mulai sebelum maghrib tadi, setelah sholat maghrib. Perlu latihan Pak Jam, ya, perlu latihan berarti menuju dan di situ. perlu latihan dan perlu istiqomah dan kesabaran. Makanya Sebetulnya intinya itu jadi istiqomahnya itu sebetulnya. seperti gini kumpul-kumpul gini kan latihan. Oh iya. Latihannya. Ini sebetulnya tasawuf itu kan di pertama kali ditimbulkan dari gini-gini. Iya kan? Gini. Dari Imam Al-Baghdadi itu sebetulnya ngumpulkan, iya kan, ngumpulkan para ahli irfan, tarekat, Ya. ngumpul kemudian cerita tentang pengalaman pribadinya. Itu yang dicontoh. Iya. Ya. Yang Kemudian ditiru. iya, dan dia bukan, salah satu riwayat ngomong dia bukan salah satu ahli tarekat. Tapi Imam Al-Baghdadi adalah salah satu orang yang punya kemampuan untuk mensarikan pertemuan dari para ahli irfan itu untuk menjadi suatu ilmu, ya, kemudian tulis dan sekarang menjadi referensi hampir sekian ribu tarekat, ya kan, yang ada di dunia ini. Di Indonesia ini ada kira-kira 500-an,
kira-kira 70 atau 40-an yang masuk Tarekat Muktabaroh. Dan hampir semuanya berkiblat kepada Imam Al-Baghdadi itu. Yang dikembangkan lewat pertemuan, iya kan? Saringan, iya. Saring cerita tentang perjalanan spiritual. Dan perjalanan itu diintisarikan menjadi, dikumpulkan menjadi satu ajaran. Dan kira-kira yang dikembangkan di DN kan seperti itu. Iya kan? Pak Pur itu kan sampai sekarang aku masih belajar. Iya. Ya belajar juga dari murid-muridnya. Ya dari pertemuan-pertemuan ini. Sama isi mengisi berarti. Ya, saling mengisi. Ya ini akan, ya untungnya kita ini punya gubernur yang lincah juga. Tiap hari saya diteleponi, diajak ke sana, diajak ke sana. Ini sebetulnya ada acara, sampai batalkan acara saya. Dadak terus aja. Tapi kalau diajak ke Pak Kamil ini saya, iya kan. Tapi luar biasa, zaman ini sama DNS Gresik ini untuk mobil zaman ini. Karena yang ngajak Pak Kamil ya kan. Teman-temanku. Tidak bisa nolak ini. Ayo kita kumpulkan. Ini paling sama-sama ini. Pak Kamil ini punya kemampuan untuk menjerat orang ya kan. Sampai tidak bisa nolak kalau Pak Kamil yang ngajak. Ya, saya kira ini karena kebaikan ya sudah lah. Ya kan. Kita kan sama-sama belajar. Saya juga terus-menerus belajar, ya kan. Ya kalau mau tidak belajar ya lucu, guru kita masih belajar, masa muridnya tidak belajar. Kita belajar dari guru belajar dari banyak sumber, ya kan. Dan itu akan membimbing kita menuju perjalanan di dunia ini, ya kan, berbasis spiritual. Terus menerus belajar, kita fokus hanya untuk Allah, dan tidak untuk yang lainnya. Mudah-mudahan kita sebelum meninggal sampai ke tahapan itu, dan cita-cita kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya kan, benar-benar yang penting kan akhirnya. Dari semua proses ada yang 40, 60, 70 tahun setelah dipanggil itu sebenarnya kan intinya kan di terakhirnya, iya kan, di terakhirnya itu apa yang disebut Allah atau ya, duit atau Allah, tokone, utange atau Allah yang dipanggil, gitu masuk Allah yang dipanggil. Nabi menjamin dakhalal jannah. Jamin masuk perlu surga. kita instan Allahnya itu ya, banyak zikirnya itu, insannya itu. Dan itu dimasukkan sampai terinternalisasi di dalam tubuh, sehingga di akhir kehidupan kita yang kita sebut cuma Allah. Karena sepanjang perjalanan kita tidak melakukan apapun kecuali Allah. Otomatis dia datang. Kita ini sebelumnya kan dari tidak ada, diadakan, tidak ada lagi, nanti diadakan lagi. Sebelum kita hidup itu kan tidak ada. Kita juga tidak tahu di mana, karena kita lupa. Di dunia, kemudian kita ingat-ingat lagi bahwa kita ini secara makhluk yang tidak hanya material tapi juga makhluk spiritual, karena kita dititipi ruhnya Allah. Wa nafakha fihi min ruhihi, ya, kutiupkan ruh ke dalam dirinya. Kita membawa sifat-sifat spiritualnya, iya kan, sifat-sifatnya Allah. Dan kita lupa. Lewat DN ini kita diingatkan lagi bahwa kita ini bukan seonggok badan. Iya kan, karena kalau roh itu dicabut, kita bangkai. Dan levelnya bangkai ya sama bangkai yang lainnya. Apa bedanya sama bangkainya sapi? Kita mulia ini kan karena membawa rohnya Allah Ta'ala, kita mulia ini. Ya itu harus disadari, kalau tidak disadari. Dan lewat pertemuan-pertemuan seperti ini, ya kan, kita cuma mengagung-agungkan material badan kita, wajah kita, uang kita, pangkat kita, turunan kita. Iya kan gitu, bapak kita siapa, nenek kita siapa, Raden sopo, iya kan, Habib sopo kan gitu. Iya, uang kita berapa. Padahal itu semua nanti tidak ada. Itu kan impian kita yang di dunia. Allah cuma butuh waktu kita terakhir setelah diperjalankan sekian lama di alam material ini, Allah cuma butuh, iya kan, cuma butuh satu, la ilaha illallah. Qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang berucap la ilaha illallah dengan ikhlas, ya kan, dia masuk ke dalam surga. Siapa yang di akhir hidupnya menyebut la ilaha illallah, haram neraka buat dia. Perjalanan sekian lama ini tidak boleh membawa kesombongan kita, karena semua akan membuktikan siapa kita di akhir kita. Ya kan? Tidak boleh kita membanggakan siapa kita. Nanti semua orang tahu mana akhir perjalanan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membuktikan diri bahwa kita benar-benar mati secara husnul khotimah, dan hanya ada Allah di dalam pikiran kita dan hati kita.
mungkin itu yang bisa sampaikan. Itu mungkin salah satu hikmah kenapa kita harus Kumpul-kumpul. kalau saya sih ya wajib DN ini. Alhamdulillah bagus. Insya Allah wajib. Iya kan? Ya wajib. Kita ber-DN ini wajib. Ya, seperti kita menjalankan sholat dan lain-lainnya. Artinya ya wajib itu dalam rangka itu tadi. Menciptakan kesadaran di dalam diri kita bahwa kita ini adalah makhluk dari yang besar. Iya kan? Yang akan perjalanan kita ini akan menuju ke sana lagi. Dari sana berusaha dan akhirnya ke sana juga. Ya, dan itu bisa dilakukan salah satunya acaranya lewat acara-acara yang kemarin Pak Pur ini ya DN ini. Jadi kalau sudah masuk DN terus keluar lagi ya mudah-mudahan sampean ya kan ya dapat yang lebih baik lah dari DN. Tapi kalau sudah masuk sini itu anggaplah itu berkah dari Allah, tinggal sampean meningkatkan saja. Karena insya Allah ini agak ajaran-ajaran yang benar, ya kan, sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira seperti itu. Dan insya Allah ini sudah jadi keluarga kita, ya kan. Nanti diajak jalan-jalan terus. Iya. Dikatakan router, iya. Oh iya, apa-apa. Oh, banyak supirnya, jangan khawatir. Iya kan. Oh kalau ada mobilnya aja supirnya banyak. Yang jadi masalah nih supirnya banyak, mobilnya tidak ada itu. Kalau mobilnya ada, supirnya banyak, jangan khawatir. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi, ya kan, di tempat lain atau dengan Pak Suwando lagi, kita kumpul lagi, komunikasi lagi dalam rangka satu. Gimana akhir kita hanya ingat tidak ada yang lainnya kecuali Allah, Allah, dan nanti kita dipertemukan lagi di surganya Allah Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bib atas pencerahannya. Semoga Pak Habib ini diterangkan tadi intisarinya itu kita datang dari Allah, kita diciptakan dari Allah hidup, kita juga akan kembali kepada Allah. Juga Bapak Suwardono tadi cuplikannya saya tangkap tadi bagaimana kita akhlak kita dibina untuk seperti mencontoh akhlak Nabi kita juga kita Nabi Muhammad SAW ya Pak ya tadi. Juga Pak Haji Edi ini sudah menyampaikan tadi cuplikan sedikit bagaimana kita ini harus tetap sadar Allah. Sadar Allah itu apapun yang kita kerjakan di alam semesta itu, apapun aktivitas kita harus sadar Allah. Berarti mari kita harus sambungkan silaturahmi kita seperti kami ini di rumah Pak Suwandono ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan juga berkah untuk Pak Suwandono dan sekeluarga, juga rumah ini dan juga orang-orang yang datang ke sini. Akhir kalam ini yang sedikit yang saya sampaikan. Kalaupun ada salah dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Sesuai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.